Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri Rio. Apa kabarnya mereka? Sakit. Semoga lekas sembuh ya. Amin. Pagi itu harus semangat ya. Ya, karena kita akan belajar kimia, silakan yang ada rumahnya dengan kimia semuanya kita simpan dulu. Ya, ini coba mengingatkan anak-anak itu semua pada materi sebelumnya yaitu tentang campuran. Dulu kita pernah belajar campuran. Campuran itu ada yang heterogen, ada yang homogen. Salah satu contoh campuran yang homogen itu adalah larutan. Nah, seandainya ibu bilang larutan gula, maksudnya ibu ambil gula, kemudian ibu masukin ke air, kemudian ibu aduk, itu namanya apa? Diaduk. Jadinya apa? Larutan apa? Larutan gula. Ya, larutan gula. Si gulanya ini apa? Dia ada pelarut, dia terlarut, dan larutan. Si gulanya apa? Terlarut. Sudah terlarut, bagus. Sedangkan airnya? Larut. Pelarut. Larut. Siapa yang apa? Larut. Hah? Larut. Pelarut, ya bagus ya. Jadi si gulanya itu sudah terlarut, airnya pelarut, sedangkan yang jadinya itu apa? Larutan. Yang jadinya adalah apa? Larutan. Iya, larutan gula ya. Nah, itu sedikit saja flashback kita atau materi yang telah kita pelajari, karena nanti ada kaitannya dengan materi kita, yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat larutan ya. Sebelumnya seperti biasa ini ada absen awal, silakan. Waktunya 10 menit. Apa yang banyak? Kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini yaitu lihat di layar, boleh di layar, di apa itu juga ada, menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan sela larutan, asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. Ini kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan hari ini ya. Ini indikator pencapaian kompetensinya. Kalian harus bisa yang pertama menyebutkan pengertian asam ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal banyak sekali larutan, ya. Tapi ternyata larutan itu berdasarkan sifat keasamannya dibagi 3. Ada larutan asam, larutan basa, dan netral. Kalian tahu kita? Tahu. Apa rasanya? Asam. Kalau jeruk? Asam. Asam. Makanya cuka dan asam itu dia termasuk ke dalam golongan larutan asam. Pernah nggak kalian mandi kemudian nggak sengaja tertelan sabun atau sampo? Pernah. Apa rasanya? Pahit. Pahit ya. Nah, seperti sabun dan sampo itu masuk ke dalam golongan basah, ya. Sedangkan yang tidak asam dan tidak basah itu masuknya ke dalam Netral. Selain jeruk sama cuka yang bersifat asam, itu ada lagi larutan-larutan lain di dalam kehidupan sehari-hari ini yang asam. Kalau jeruk kan kita bisa mencicipi, ya kan? Kemudian ada lagi namanya air api, tahu? Kalian kan sering Tahu. ya. Itu nama kimianya H2SO4 atau asam sulfat. Dia juga bersifat asam. Kemudian ya tidak, kenapa enggak? Kemudian ini kayak urea, pupuk. Nah, dia juga mengandung suatu senyawa yang bersifat basa, sifatnya basa. Nah, dari cerita yang ibu kemukakan ini, coba apa pertanyaan yang bisa kalian sampaikan? Pertanyaan apa yang ingin kalian sampaikan dari cerita ibu tadi? Kita bisa tahu kalau air hati itu asam. Oke, bagus. Nah, untuk menjawab pertanyaan Rahmatan, coba perhatikan. Kan ada yang berbahaya seperti air api, kemudian pupuk. Kamu sini tadi video ini basah, pahit, ini asam. Air api siapa yang mau mencicipi? Ada namanya indikator asam basa.
Ini dia contohnya. Nih. Ini namanya lakmus. Kertas lakmus ini ada dua. Ada yang biru, ada yang merah. Ya. Kamu baca di bahan ajar kamu itu indikator itu apa? Kertas lakmus itu apa? Ya, angkat tangan. Apa itu tadi? Indikator adalah suatu zat yang memiliki warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam. Belum selesai enggak kamu baca itu? Basah, Asam maupun basah. ataupun netral karena memiliki warna yang berbeda dalam masing-masing larutan. Ya, jadi ini ada larutan-larutan yang biasa kita temui di sehari-hari, lihat. Ada larutan gula, larutan cuka, larutan garam, larutan soda api, tahu? Tahu. Soda api tahu nggak ini? Kurang. Soda api itu biasa di toko bangunan banyak, biasa dipakai untuk kalau saluran WC mampet atau wastafel mampet itu biasanya pakai soda api panas ya. Nah, nama kimianya adalah NaOH-nya, ada air jeruk, kapur sirih. Tahu kapur sirih? Tahu. Untuk apa biasanya? Sirih. Hah? Untuk buat sirih. Untuk minyak, ya bagus ya untuk minyak. Kemudian ada juga yang pakai ini untuk campuran bikin apa, lontong. Ya, biar lontongnya bagus, biasanya kasih kapur sirih. Kemudian ini, kalian di bengkel sering kan? Apa ini? Air mandi, asam sulfat. Kemudian ini deterjen. Kalau nyuci pakai deterjen. Ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok silakan melakukan A2 SON ini aku. Iya, SO4 aksi 10 mili ya. 10 lewat itu. Oh, lagi. Udah, masukkan ke deterjen. Nih. Nah, mendingan satu-satu aja. Ini yang pertama, apa yang diminta? Jangan, lihat, amat. Gini, Bu. Apa air, Bu? Hah? Sama, yang merah tetap merah. Iya, tulis hasilnya di situ. Dan biru menjadi merah. Iya, tulis di situ. Nah, ini Lona, tulis. Larutan merah. Iya, Bu, dulunya yang merah tetap itu. iya. Yang biru jadi merah. Iya. Apa dia? Jadi apa dia? Iya tulis. Biru. Bu, kami juga Bu yang biru kurang satu. Iya, iya. Merah tetap. Merah tetap, biru jadi merah. Analisis data yang kalian dapatkan dan jawab pertanyaan berikut. Dari hasil percobaan, tuliskan sampel apa saja yang menyebabkan lakmus merah berubah jadi biru. Ini yang merubah biru jadi merah? Sabun. Tam? Terus sampai yang jadi merah itu apa? Arak. Ya udah. H2, SO4, asal. Tuliskan di situ. Aja ini kan. Lakmus biru apabila dicelupkan ke dalam asap akan jadi merah. Yang biru jadi merah di air apa aja? Asam aktif, Iya, terus? air jeruk, asam cuka. Ah, berarti ini apa sifatnya? Asam, Bu. Iya, bagus. Gimana? Udah dilanjutkan. Ini, Bu, sama perhatikan hasil. Oh, ini ya udah ya. Mana? Jangan demikian. Oh, berasam apa aja ini? Nah, air jeruk, sabun. air rakit, terus CH3COH. Adalah yang sama. Maksudnya ketika mereka dilarutkan dalam air, ion apa yang akan mereka dan sama? Sama-sama menghasilkan ion apa di dalam air? Hah? Iya, bagus. Iya, sama-sama menghasilkan. Ditulis. Sekarang ini yang berubah kertas lakmus apa ini tadi? Lakmus apa ini tadi? Merah jadi apa ini? Ah, sama-sama menghasilkan ion apa itu? Oh, amin. Ah, iya. Demikian hal tersebut sesuai dengan pendapat Arrhenius bahwa dalam pelarut air larutan basah akan terionisasi menghasilkan ion Apa? 2OH-. Oh, amin aja. Duanya kan beda. Ini satu ini. Yang sama kan cuma amin. Kalau dibacakan aja Ibu Ferdi. Bacakan taman yang masuk bahasa apa aja menghadap pegawainya. Deterjen, Terus soda api, soda api apa namanya? Dikasih tahu tak? Ferdi, kau ini kasih tahu. NaOH, Ferdi, kasih tahu kawannya soda api apa?
Arrhenius. 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 Kata arrhenius, asam itu adalah sesuatu yang ketika di dalam air dia melepaskan H+. Itu asam menurut siapa? Arrhenius.